Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di sekolah saya di SD 2127 Jernang. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran menggunakan model TPACK. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Sehat. Alhamdulillah. Ya, walaupun cuaca hari ini mendung, tapi kita semua tetap semangat datang ke sekolah untuk belajar, ya. Oke. Sebelum belajar, Bapak mau absen dulu. Naya hadir? Hadir, Pak. Hadir. Mela? Hadir, Pak. Hadir. Arif? Ada ya. Dava? Hadir. Oh, kayaknya hadir semua ya. Ada yang nggak hadir? Anggun sama Rahmat, Pak. Anggun sama Rahmat ya? Ya, Pak. Kenapa dia nggak hadir? Anggun sakit, Pak. Sakit. Rahmat? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya. Mungkin apa hujan mungkin di rumahnya situ, daerah situ ya. Anggun tadi sakit ya? Ya, Pak. Nanti kalau yang rumahnya dekat silakan dijenguk ya temannya, karena menjenguk teman yang sakit itu berpahala, banyak pahalanya. Ya, Pak. Nah, selanjutnya sebelum kita belajar, kita membaca doa belajar. Tahu ya doanya ini? Ayo kita sama-sama baca yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Baca artinya, ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan beri daku kefahaman. Amin. Nah, perhatikan semua, mengapa kita harus berdoa sebelum belajar? Nah, yang pertama, Agar kita diberi kemudahan kelancaran dalam mengikuti pelajaran. Jadi, berdoa kita memohon kepada Allah agar kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam mengikuti pelajaran. Yang kedua, agar kita dimudahkan dalam mengingat dan menghafal serta menerima pelajaran yang disampaikan. Nomor tiga, agar ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah dan membawa manfaat untuk kita dan orang di sekitar kita. Jadi agar ilmu yang kita dapatkan itu berkah untuk kita dan bermanfaat untuk orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita, tetangga kita, seperti itu ya. Selanjutnya, Bapak mau bertanya. Ada yang masih ingat pelajaran kemarin apa? Apa pelajaran kemarin? Indahnya saling menghargai tugas utama sebagai khalifah. Ya, indahnya saling menghargai tugas utama manusia sebagai khalifah atau pemimpin di bumi. Oke, bagus ya, berarti masih ingat. Nah, selanjutnya ini pelajaran kita hari ini, hidup lapang dengan berbagi. Pelajaran yang kita akan pelajari subtema tentang zakat. Semua perhatikan. Jadi sebelum mulai belajar, tujuan pembelajaran hari ini akan Bapak sampaikan. Yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan makna zakat dengan benar. Jadi setelah kita belajar, Bapak harap kalian semua bisa menjelaskan apa arti, apa itu zakat. Ya, pernah dengar zakat kan? Pernah dengar kan zakat? Nah, terus selanjutnya siswa mampu menunjukkan perilaku dermawan sebagai bukti mengimplementasikan zakat dengan benar. Jadi
kalau kita paham zakat, maka kita akan menjadi orang yang dermawan, suka berbagi, suka memberi, gitu ya. Selanjutnya, yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah mampu menjelaskan ketentuan-ketentuan di dalam zakat. Jadi zakat itu ada ketentuan-ketentuannya nanti. Nanti Bapak jelaskan supaya kita semua menjadi mampu mengerti, menjelaskan tentang ketentuan zakat. Siap belajar ya? Siap, Pak. Siap ya? Ya, alat tulisnya semua siap. Nah, sekarang bukunya. Buka halaman 82. Halaman 82. Ada? Halaman 82 tentang zakat. Nah, sekarang sebelum kita belajar, Bapak mau bertanya. Nah, yang pertama, apa yang membuat bulan Ramadan, tahu kan bulan Ramadan kan? Nah, terasa istimewa bagi kalian? Apa yang membuat bulan Ramadan itu terasa istimewa bagi kalian semua? Nah, bagaimana perasaan Anda saat berbagi dengan orang lain di bulan yang penuh berkah ini? Coba, apa keistimewaan bulan Ramadan? Berbagi, Pak. Bisa berbagi ya, banyak pahalanya dalam bulan Ramadan. Itu salah satu keistimewaannya. Pahala dilipat gandakan. Jadi jika kita berbagi, maka pahala kita juga akan dilipat gandakan. Nah, bagaimana perasaan Anda saat berbagi dengan teman-temanmu? Apa perasaannya? Senang, Pak. Apa perasaannya kalau berbagi? Bagi bebukoan, bagi kue untuk berbuka. Bagaimana perasaannya? Senang. Alhamdulillah. Berarti kalian sudah terbiasa berbagi. Sering kan melakukannya kan? Nah, yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang zakat fitrah? Pernah dengar? Dan zakat mal. Pernah dengar? Belum. Nah, zakat fitrah. Apa yang kalian ketahui tentang zakat fitrah? Coba ceritakan sedikit saja. Zakat apa itu zakat fitrah? Zakat dilakukan di masjid. Kapan? Kapan? Pas bulan Ramadan. Ada lagi? Iya, betul. Iya, melakukannya di masjid. Kebanyakan kan daerah ini di masjid. Terus pas bulan Ramadan, betul juga. Ada lagi? Nah, cukup ya. Nah, oke. Itu betul semua ya. Zakat dilakukan karena ngumpulnya di masjid, jadi dilakukannya di masjid. Dan pada bulan Ramadan. Oke, yang ketiga, bagaimana cara kita menunaikan zakat fitrah di bulan Ramadan? Pernah ikut? Pernah. Bagaimana caranya? Ngambil beras, mengasih beras, segala macam ya. Ada lagi yang teringat? Gak punya beras, beli dulu. Oke, ya berarti pernah ikut itu tandanya. Berarti adalah paham ya zakat fitrah dikit ya. Nah, sekarang Bapak, ayo perhatikan, mau menjelaskan tentang pengertian zakat. Di sini zakat ya, bukan zakat fitrah ya. Zakat dulu, karena zakat itu nanti ada dibagi menjadi dua. Yang tadi itu satu lagi kan. Zakat adalah sebuah ibadah di mana orang Islam mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk orang yang berhak menerima. Jadi sebagian dari harta kita, kalau zakat fitrah itu sebagian dari makanan pokok kita, yaitu apa? Beras kita. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang berhak yang berhak menerima. Nah, siapa saja yang berhak nanti kita bahas ya. Nah, ini artinya zakat. Zakat berasal dari bahasa Arab. Ini diingat ya. Nanti ada kuisnya ini. Ya. Zakat berasal dari bahasa Arab yang artinya mensucikan. Jadi zakat itu artinya membersihkan atau mensucikan
Kalau zakat fitrah itu mensucikan diri, yang satu lagi ada zakat mal nanti, yaitu mensucikan harta. Nah, oke, kita sambung. Pengertian zakat juga tercantum dalam Al-Quran ya. Di Al-Quran dijelaskan ini yang artinya Allah berfirman, dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Dan kami wahyukan, kami ini artinya Allah ya, dan Allah wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan. Nah, perhatikan, Allah memerintahkan kepada mereka. Mereka ini siapa? Manusia. Allah menjadikan manusia itu sebagai pemimpin, khalifah. Seperti pelajaran yang kemarin. Yang memberi petunjuk dengan perintah Allah. Dan Allah mewahyukan kepada mereka, para nabi, agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Nah, jadi perintah zakat itu datangnya dari Allah. Iya, tertulis di dalam Al-Quran. Betul juga. Nah, zakat dibagi menjadi 2. Tadi udah tahu ya, coba. Yang pertama zakat apa? Fitrah. Yang kedua? Zakat mal. Ingat berarti, mantap. Bagus. Nah, zakat fitrah dan zakat mal. Yang pertama zakat fitrah. Kita bahas dulu. Zakat fitrah itu apa? Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Nah, tadi siapa yang jawab pada bulan Ramadan? Ya, betul ya. Oleh setiap orang, individu ini orang. Berarti semua kita yang masih hidup, walaupun baru lahir sampai sudah tua, yang penting sudah hidup atau masih hidup, itu wajib membayar zakat. Dan merdeka, artinya kita bukan budak. Kalau zaman Nabi dulu ada budak, itu tidak berhak membayar zakat, tidak wajib membayar zakat. Dan mampu, artinya kita punya beras. Karena zakat fitrah itu kan beras kan? Nah, kita mampu membayarnya, serta sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Jadi ada syarat-syarat zakat yang lainnya. Zakat fitrah hukumnya wajib bagi semua kita orang Muslim. Tata cara menunaikan atau membayar zakat fitrah. Yang pertama, zakat fitrah harus berupa makanan pokok. Apa tadi makanan pokok kita? Beras. Berarti makanan utama kita itu adalah beras ya. Banyaknya zakat fitrah yang dikeluarkan beras tadi berapa banyak? 3,5 liter. Nah, kalau kita biasa nakarnya bukan liter kan, tapi kilo kan, pakai timbangan kan. Nah, kalau kilonya adalah 2,5 kilogram beras atau sampai 3 kilo. Bahkan di Ramadan kemarin MUI kita mengumumkan boleh sampai 3,5 kilo ditambah biar lebih banyak. Nah, maksudnya adalah kalau kurang jadi ada penutupnya, kalau lebih dianggap sedekah. Karena ini ya takarannya 2,5 kilo. Takutnya kita nimbangnya kurang kan, timbangannya sudah kurang bagus gitu. Ya. Sampai sini paham? Kapan zakat dilakukan? Waktu mengeluarkan zakat fitrah adalah selama di bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Yang afdolnya adalah mendekati setelah bulan Ramadan sebelum Idul Fitri, yaitu malam takbir. Namun boleh juga di bulan Ramadan. Umumnya kita di 10 hari terakhir ya kan. Sudah dekat-dekat hari raya mulai membayar zakat fitrah. Nah sekarang setelah zakat fitrah terkumpul, untuk siapa zakat fitrah itu setelah itu dibagikan? Nah ini yang nomor 3. Ada 8 orang golongan yang berhak menerima zakat. Nah ada 8. Siapa saja? Yang pertama fakir, yang kedua miskin. Nah bedanya orang fakir dengan miskin itu, kalau orang fakir dia untuk makan hari ini bingung. Ya, mau makan hari ini nggak ada beras kadang tuh.
nggak ada nasi, bingung. Kalau orang miskin mau makan hari ini ada, tapi makan besok nggak ada lagi. Nah, ya, itu miskin. Yang ketiga siapa lagi yang berhak? Amil. Nah, ada yang tahu amil? Amil adalah orang yang mengurus zakat. Ini kalau digambar. Ada kan kalau kita pergi ke masjid, ada yang mendoa, menerima, yang nimbang-nimbang, yang ngumpulin, sampai yang ngantar-ngantar ke rumah. Nah, itu amil namanya, petugasnya. Petugas zakat itu amil. Berarti amil berhak dapat, Pak? Iya, berhak dapat. Dapat dari zakat yang terkumpul tadi. Terus yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf itu orang masuk Islam. Ya, tapi di sini dikategorikan yang baru masuk Islam dalam tahun itu. Terus nomor 5, budak. Budak ini di zaman Nabi udah nggak ada kita ya. Nomor 6, ghorim. Ghorim ini orang yang berhutang untuk mempertahankan hidup. Pokoknya dia kalau mau makan utang aja gitu. Karena bukan nggak kerja, tapi memang nggak punya uang gitu. Tapi jarang kayak gitu ya. Terus yang ketujuh, fisabilillah, yaitu orang yang berdakwah. Kalau zaman dulu perang, ya perang zaman Nabi itu ada perang kan? Itu fisabilillah namanya. Jihad. Kalau yang sekarang orang yang berdakwah. Nggak pulang-pulang, misal dari Jawa berdakwah keliling sampai ke Jernang. Kebetulan ada orang lagi bagi zakat. Nah, orang tersebut berhak menerima zakat. Seperti itu. Dakwah apa? Menyebarkan agama Islam. Yang terakhir, Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan ketaatan kepada Allah dan kehabisan biaya. Maksudnya gini, dia mau belajar agama. Kalau zaman dulu kan berjalan, bekalnya habis. Nah, itu dia berhak menerima zakat. Kalau sekarang udah dekat ya kan, pakai mobil, mau pengajian misal, belajar agama di Palembang. Nah, itu tinggal duduk dalam travel, bawa bekal dikit aja udah sampai ya kan. Nah, seperti itu. Kalau dulu jalan kaki. Nah, jadi sekarang yang umumnya adalah 3 ini. Fakir, miskin, amil. Nah, ada yang nomor 4, mu'alaf. Kadang-kadang ada orang yang masuk Islam kan. Ya. Selanjutnya kita masuk ke zakat mal. Nah, sebelum zakat mal, ada yang mau bertanya tentang zakat fitrah? Paham ya? Gak ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta simpanan, ya. Jadi zakat mal ini zakat harta. Zakat fitrah tadi zakat jiwa, zakat badan kita. Zakat mal zakat harta. Harta yang simpanan, bukan harta yang dipakai sehari-hari. Itu nggak masuk. Yang telah mencapai batas jumlah tertentu selama setahun. Jadi ada batasannya. Zakat mal tuh. Contohnya, ada yang nyimpan uang 100 juta selama 1 tahun. Nah, itu dari uang 100 juta itu wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Ada yang nyimpan emas. Seperti itu juga. Yang penting namanya harta simpanan ya. Hukumnya wajib bagi orang yang memiliki harta simpanan tadi. Nah, sekarang keterangan selanjutnya yang termasuk zakat harta, uang simpanan ya. Tapi sejumlah itu tadi 83 juta ke atas kalau sekarang. Hasil pertanian seperti buah dan sayur, banyak melimpah hasil pertanian seperti buah-buahan, sayur-sayuran. Terus hasil peternakan seperti ikan, kambing, banyak sapinya banyak kan, itu wajib zakat. Terus barang temuan, jarang ya barang temuan ya. Terus emas dan perak dan zakat penghasilan. Kalau orang tua kalian punya penghasilan yang lebih dari 100 juta per tahun, itu wajib dikeluarkan zakat. Namanya zakat profesi. Nah, setelah belajar 2 tadi, kita bisa mengenali perbedaannya zakat fitrah dan zakat mal. Apa perbedaannya? Kalau zakat fitrah wajib bagi semua orang. Kalau zakat mal hanya orang yang memiliki harta simpanan yang mencapai batas banyaknya tadi. Yang kedua,
Zakat fitrah dikerjakan di bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan. Kalau zakat mal dikerjakan kapan saja. Yang penting harta simpanan tadi, uang atau emas tadi sudah 1 tahun kita simpan. Walaupun tidak di bulan Ramadan. Yang ketiga, zakat fitrah berupa makanan pokok, zakat mal berupa harta kekayaan yang disimpan. Yang keempat, besar zakatnya 22,5 kilo beras. Kalau zakat mal 2,5% dari jumlah harta yang disimpan tadi. Itu bedanya ya. Paham? Perbedaannya. Nah, sekarang kita nonton sebentar ya. Itu ceritanya lagi puasa. Jadi nanya sudah zakat apa belum? Nah. Nah, ini tata cara membayar zakatnya. Datang ke badan amil zakat tadi, pengurus zakat, menyerahkan beras, berdoa. Ya, jadi video ini tadi menjelaskan tentang cara membayar zakat fitrah. Nah, sekarang kita bermain kuis. Nah, ingat pelajaran yang tadi sudah dijelaskan. Sekarang kita coba bermain kuis. Kita sama-sama aja jawabnya ya. Siap ya? Kita menjawab kuis sama-sama sebagai untuk mengukur pengetahuan kalian setelah belajar tadi. Jawabnya sama-sama nggak apa-apa. Kita mulai. Nah, zakat berasal dari bahasa Arab yang artinya apa? A. Menerima, B. mensucikan, C. menghilangkan, D. menghapuskan. Jawabannya apa? Mensucikan. Kita coba ya. Oke, betul. Lanjut, nomor 2. Zakat dibagi menjadi 2. Nah, apa aja? A. Zakat fitrah dan zakat warisan. B. Zakat fitrah dan zakat mal. Yakin? Kita coba. Oke, betul. Mantap. Lanjut ya. Nomor 3. Ini ya. Zakat yang dikeluarkan berupa makanan pokok atau beras yang dilakukan pada akhir bulan Ramadan disebut zakat apa? Zakat D. Oke. Kita coba ya. D ya. D. Zakat fitrah. Bagus. Nah, masih ada 2 pertanyaan lagi ya. 5 soalnya. Banyaknya beras yang digunakan untuk membayar zakat fitrah. Berapa banyaknya beras? 2,5 kilo, 2,5 on, 2,5 karung, 2,5 ton. A. Kita coba. Oke, berarti paham ya. Sekali lagi yang terakhir. Di bawah ini adalah orang yang berhak menerima zakat. Ingat ada berapa orang tadi? 8. Kecuali, berarti yang bukan. Amil. C. Mu'alaf. C. Orang baru masuk Islam. Ini berarti yang nggak berhak menerima zakat. Hah? Kamu apa? C. Semuanya jawabannya C. Kita coba. D. Orang yang berpuasa ya. Orang yang baru masuk Islam baru ya besok lagi Bapak buatkan dulu soalnya. Berapa? Sudah ya, berarti skornya 4.
benar 4, salah 1. Nah, sudah bagus. Dalam waktu 3 menit 28 detik. Oke. Nah, sekarang kita mengerjakan tugas, ya. Tugas asesmen. Nah, kita mengerjakan asesmen satu per satu. Coba, ini diklik dulu. Sudah ya, kita sudah selesai mengerjakan tugas asesmen ini. Nanti nilainya Bapak cek di web Bapak. Nah, selanjutnya kita melakukan simulasi peran praktek membayar zakat. Nah, di sini Bapak akan membagi tugas. Ayo, 2 orang laki-laki, kamu sini, sini. Nah, kamu sebagai badan amil zakat yang nerima zakat sama nyatat zakat ya. Nah, sini. Kamu nerima. Nah, selanjutnya yang sedang membayar zakat. Ayo, laki-laki lagi. Kamu. Nah, kamu mau bayar zakat ya. Oke. Apalagi yang ketiga? Sebagai pembagi zakat. Oh, yang membagi-bagikan zakat. Satu aja nggak apa-apa. Kamu sini. Nah, kamu petugas juga ya. Berarti petugasnya ada 3. Nah, kamu di sini. Kamu nanti tukang ngantar-ngantar zakat ke rumah orang ya. Nah, lalu yang lain sebagai penerima zakat. Nah, nanti terserah mau di ke mana ya. Iya, biar di sini. Eceknya mereka di rumah yang nerima. Nah, oke. Coba. Jadi, nanti caranya kamu maju ke sini kan. Datang ke masjid, kasih zakat, ya. Bayar zakat gitu. Dan benar. Nah, coba. Kamu dari rumah ngantar zakat ke masjid. Coba. Dari sini, ini masjidnya. Nah, sama-sama ayo. Nah, bayar zakat, ya. Nah, dicatat dulu, catat. Catat. Namanya. Ya, tulis aja nggak apa-apa. Tulis. Berasnya kasih ke kawan yang satu lagi. Ya, sudah. Berdoa, doanya mana? Doanya. Ya, nanti. Kumpuli dulu. Doa. Bismillah gitu aja. Coba. Amin. Sudah, pulang. Nah, kayak gitu ya. Tunggu dulu, tunggu. Rizky sebagai yang ngantar zakat tadi ya. Nah, sekarang Rizky akan memberikan zakat kepada 8 golongan orang yang penerima zakat. Entah orang miskin, fakir, atau amil. Amil itu kalian bertiga ya. Nah, sekarang antar ke rumah. Ayo, berdua sama kamu ngawani ngantar. Ayo, antar ke sini aja nggak apa-apa. Di mana bilangnya? Udah, kasih ya, neneknya terima. Udah, neneknya terima. Mak, terima kasih ya, Cung. Terima kasih ya, Cung. Oke. Nah, sudah cukup ya? Ya, Pak. Paham ya? Kurang lebih seperti itu cara membayar zakat di masjid. Nah, setelah selesai kita mengerjakan simulasi tadi, Bapak harap anak-anak semua paham ya. Sekarang untuk refleksi, Bapak mau bertanya. Apakah kalian sudah bisa memahami perbedaan antara zakat fitrah dengan zakat mal? Sudah bisa? Beda? Sudah bisa? Sudah bisa ya memahami? Zakat fitrah itu zakat badan, seperti pakai beras tadi. Zakat mal adalah zakat harta, duit. Oke. Yang kedua, apakah penggunaan teknologi, tahu teknologi ini kita menggunakan laptop, InFocus untuk belajar, itu bisa mempermudah kalian untuk memahami pelajaran hari ini? Lebih mudah? Lebih mudah pakai seperti ini atau lebih mudah nggak pakai kayak gini? Iya, lebih mudah.
Selanjutnya, apakah kalian suka kalau belajarnya pakai ini terus gitu? Suka. Oke. Terima kasih ya. Semoga kita semua sudah paham tentang materi hari ini. Nah, kesimpulannya adalah ini kesimpulan. Nah, selanjutnya sebelum kita tutup pelajaran, kita membaca doa surah Al-Asr. Yuk, sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal berdoa selesai. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.